PSV menangkan Piala Super Belanda. MU juara Premier League Summer Series. Jorel Hato resmi berseragam Chelsea. Palhinha resmi merapat ke Tottenham. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Pertandingan uji coba antara Ajax dan AS Monaco berlangsung seru di Johan Cruyff Arena. Ajax unggul lebih dulu di menit ke-29 lewat tembakan keras Kenneth Taylor. Namun keunggulan itu hanya bertahan 5 menit. Monaco menyamakan kedudukan di menit ke-34 lewat Michael Pierret. Babak kedua, giliran Monaco membalikan keadaan. Giliran Takumi Minamino mencetak gol indah di menit ke-65. Tapi Ajax tak menyerah, masuknya Bertrand Traoré sukses menyamakan skor menjadi 2-2 lewat golnya di menit ke-87. Laga berakhir tanpa pemenang. Laga PSV versus Go Ahead Eagles digelar di Philips Stadion. Eagles unggul lebih dulu di menit ke-35 lewat gol mati Surai yang memanfaatkan asis Dean James. Keunggulan Eagles bertahan sampai jeda, tapi di babak kedua PSV bangkit di menit ke-78. Gerrit Nauber lakukan gol bunuh diri, skor jadi imbang 1-1. 6 menit berselang, Sergio Dest bawa PSV berbalik unggul 2-1. Eagles coba kejar ketertinggalan tapi gagal bikin gol balasan sampai laga tuntas. Gelar Piala Super Belanda 2025 pun jatuh ke tangan PSV. Laga uji coba antara Porto versus Atletico Madrid digelar di Estadio do Dragão. Duel berlangsung ketat sejak awal, tapi Porto lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Gol sematawayang dicetak oleh Froholt di menit ke-45. Atletico mencoba menyamakan kedudukan dengan memainkan Griezmann dan beberapa pemain utama di babak kedua. Namun upaya mereka mentok di pertahanan rapat Porto hingga wasit meniup peluit akhir. Skor 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan tuan rumah. Laga uji coba Napoli versus Brest digelar di Stadio Teofilo Patini. Brest membuka skor lebih dulu di menit ke-28 lewat sepakan Ludovic Ajorki. 5 menit berselang, Ajorki kembali merobek gawang Napoli dan membawa Brest unggul 0-2 hingga turun minum. Napoli sempat membalas di menit ke-63. Umpan matang berhasil dituntaskan Lorenzo Luca menjadi gol dan mengubah skor menjadi 1-2. Laga Tottenham versus Newcastle berlangsung di Seoul World Cup Stadium. Tottenham Hotspur langsung unggul di menit ke-4 lewat sepakan jarak jauh Brennan Johnson. Newcastle United terus menekan dan akhirnya menyamakan skor jelang turun minum. Harvey Barnes mencetak gol setelah menerima umpan dari Anthony Gordon. Di babak kedua, kedua tim saling balas serangan, tapi tak ada gol tambahan tercipta. Skor akhir 1-1. Laga ini juga jadi momen perpisahan untuk kapten Tottenham, Son Heung-min, yang dikabarkan akan hijrah ke Amerika Serikat. Laga uji coba pramusim antara Leicester City versus Fiorentina digelar di King Power Stadium. Di menit awal, Fabiano Parisi bikin blunder yang dimanfaatkan Jordan Ayew. Skor jadi 1-0 untuk Leicester. Tak butuh waktu lama, Issaco Fatawu menggandakan keunggulan usai melepaskan tembakan melengkung yang tak mampu dibendung Pablo Mari. Setelah Pioli memasukkan sejumlah pemain utama di babak kedua, performa Fiorentina membaik. Sayangnya, mereka tetap kalah 0-2. Laga Manchester United kontra Everton berlangsung di Mercedes-Benz Stadium. Setan Merah unggul lebih dulu di menit ke-19 lewat penalti Bruno Fernandes. Menjelang turun minum, Everton menyamakan kedudukan. Lalu Ndiaye memanfaatkan umpan Idrissa Gueye untuk mencetak gol jadi 1-1. Masuk di babak kedua, Mason Mount bikin gol debut di menit ke-53 usai menyambar umpan Fernandes membuat skor 2-1. Namun, Everton kembali menyamakan skor menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri Amad Diallo saat coba menghalau bola. Manchester United tetap juara Premier League Summer Series 2025 dengan 7 poin dari 3 laga. Bek veteran asal Brasil, David Luiz, resmi bergabung dengan klub Siprus, Pafos FC, melalui kontrak 2 tahun hingga 2027, menurut pengumuman resmi klub yang dikutip media seperti Talksport. Sebelumnya, ia hanya tampil 17 kali di Fortaleza akibat cedera minor. Sebelum memutuskan kembali ke Eropa, Pafos menyebut penandatanganan ini sebagai momen bersejarah bagi sepak bola Siprus dan berharap pengalaman serta kepemimpinannya jadi pilar kuat di lini belakang saat mereka melaju di babak kualifikasi Liga Champions musim ini. Supporter menyambut hangat kedatangannya di kota pelabuhan Paphos. FC Porto mengejutkan dunia sepak bola setelah secara resmi merekrut striker Belanda Luuk de Jong, 34 tahun, melalui pengumuman PSV Eindhoven usai kontraknya berakhir.
De Jong diperkenalkan dengan nomor punggung 26 saat presentasi tim sebelum laga persahabatan melawan Atletico Madrid di Estadio do Dragão mengejutkan ribuan penonton. Presiden klub André Villas-Boas disebut sebagai sosok penggerak utama transfer ini, berharap kehadiran veteran ini bisa memperkuat lini serang Porto baik di ajang domestik maupun Eropa sambil membawa pengalaman dari klub-klub elit seperti Sevilla dan PSV. Werder Bremen dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan Andre Silva untuk kontrak permanen selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan menurut laporan Der Stub. Namun, negosiasi dengan RB Leipzig menemui kendala serius karena gaji Silva di kisaran 7 juta euro per musim, jauh melebihi tawaran Bremen sekitar 1,5 sampai 2 juta euro per tahun. Silva dilaporkan bersedia memangkas gaji selama pihak Leipzig memenuhi sisa kontraknya hingga 30 Juni 2026 meski rumit ketika pihak diyakini optimis transfer bisa terlaksana dan klub mulai mempertimbangkan alternatif jika gagal. Dele Alli dikabarkan tengah mencari klub baru sebagai hasil keputusan pelatih Como, Cesc Fabregas, yang menilai dirinya tidak masuk dalam skema tim utama. Menurut The Times, meski laporan media Italia mengatakan Alli mempertimbangkan pensiun, sumber terpercaya menegaskan ia tetap berniat melanjutkan karir dan membangun ulang performa. Sementara itu, The Telegraph turut melaporkan bahwa Alli tidak mengikuti tur pramusim di Marbella dan kini menjalin latihan terpisah di pangkalan klub di Mozzate bersama pemain yang telah dicoret. Morten Schulman dilaporkan telah menyampaikan kesiapan kepada Juventus untuk pindah musim panas ini. Menurut La Gazzetta dello Sport yang menyebut dirinya sudah menyetujui kesepakatan pribadi bersama Bianconeri, Juventus dikabarkan siap menawarkan kontrak 5 tahun dengan kenaikan gaji dibandingkan di Sporting CP. Namun berita dari Football Italia menyatakan Sporting CP tetap bertahan pada klausul rilis senilai sekitar 60 juta euro dan menolak opsi tukar pemain sebagai bagian dari kesepakatan. Juventus juga diperkirakan harus segera menjual pemain dulu untuk membebaskan ruang finansial sebelum melanjutkan negosiasi dengan klub Portugal itu. Marcel telah mencapai kesepakatan dengan Juventus untuk meminjam Timothy Weah selama musim 2025-2026. Disertai kewajiban pembelian permanen di musim panas 2026, klub Ligue 1 itu membayar 1 juta euro sebagai biaya peminjaman, angka pertama dalam kesepakatan sebelum mengaktifkan klausul beli senilai 14 juta euro. Plus 3 juta euro dalam bonus seperti dilaporkan Fabrizio Romano. Weah kini tengah menunggu izin perjalanan ke Prancis untuk menuntaskan perpindahan. Kesepakatan resmi diharapkan diumumkan setelah semua persyaratan administratif terpenuhi oleh kedua klub. Ademola Lookman resmi mengajukan permohonan transfer kepada Atalanta untuk memaksa perpindahan ke Inter Milan. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano via akun resminya di X, Atalanta menolak tawaran Inter sekitar 45 juta euro plus bonus, tetap bertahan di valuasi 50 juta euro. Football Italia menyebut Lookman sudah menghapus semua konten terkait klub media sosial dan menyampaikan kekecewaan atas janji tidak ditepati. Lookman menginginkan tantangan baru. Ia berharap transfer ini berjalan tanpa gesekan dan menguntungkan semua pihak. Thomas Partey yang telah dilepas Arsenal setelah kontraknya berakhir pada 30 Juni 2025 sudah nyaris menyetujui kontrak 2 tahun dengan Villarreal hingga musim 2027. Kesepakatan tersebut kabarnya mencakup opsi bagi Partey untuk memperpanjang masa baktinya selama musim panas mendatang jika ia tampil mengesankan di musim mendatang. Menurut laporan The Athletic, Partey telah menjalani pemeriksaan medis dan secara verbal menyetujui persyaratan pribadi. Pemain berusia 32 tahun itu diperkirakan akan menyelesaikan kepindahannya ke Le Ceramica minggu depan. FC Barcelona berhasil mengumpulkan rekor 209 juta per tahun dari seluruh sponsor jersey termasuk Spotify, Nike, Cupra, Ambilight TV, dan DR Congo. Menurut laporan terbaru, Presiden Joan Laporta menyatakan bahwa BLM Barca Licensing and Merchandising mencatat pendapatan 140 sampai 150 juta euro pada tahun fiskal terakhir. Strategi penagihan sponsor unggulan juga berjalan efektif. Spotify menyumbang sekitar 65 juta euro per musim, bonus hingga 70 juta euro, sementara Nike melepas nilai 122 juta euro per tahun, termasuk bonus tanda tangan. Barcelona terancam denda hingga 28,8 juta euro jika Marc-Andre ter Stegen kembali dari cedera lebih cepat daripada jangka waktu medis disetujui oleh Komisi Medis La Liga. Klub saat ini berencana mendaftarkan penjaga gawang pengganti, kemungkinan Juan Garcia, lewat aturan artikel 107 yang mengizinkan memanfaatkan aturan 50% atau 80% dari gaji ter Stegen, kurang lebih 12 juta euro,
Tergantung lama absensinya, jika ia kembali sebelum batas waktu, hukuman bisa mencapai 3 kali lipat dari dana yang digunakan, yaitu 14,4 juta euro atau bahkan 28,8 juta euro. Barcelona dikabarkan tidak berniat menjual gelandang mudanya Fermin Lopez pada jendela transfer musim panas 2025. Sebagaimana dilaporkan Fabrizio Romano, klub menyatakan tidak akan melepas pemain kelahiran 2003 itu kecuali dia meminta sendiri pergi. Pelatihan Sivlik disebut memberi kepercayaan penuh kepada kontribusinya. Meskipun sering berstatus cadangan, kontraknya telah diperpanjang hingga Juni 2029, menunjukkan komitmen jangka panjang klub. Pada musim 2024-2025, Fermin melakoni 46 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 8 gol dan 10 assist. Pelatih West Ham Graham Potter mengonfirmasi bahwa klub tidak akan memperbarui kontrak Michail Antonio. Saat mempersiapkan musim baru, ia menjawab dengan singkat, "No," ketika ditanya mengenai masa depan sang striker. Menurut laporan Hammers News, keputusan ini menandai akhir dari dekade Antonio mengabdi di London Stadium sejak 2015. Sang striker yang kontraknya habis akhir Juni 2025 belum mendapatkan tawaran baru meski telah pulih dari kecelakaan parah pada Desember lalu. Dalam 268 laga Liga Inggris, Antonio mencetak 68 gol untuk klub. Leicester telah menerima tawaran resmi sebesar 8,3 juta pound sterling dari Besiktas untuk gelandang Wilfred Ndidi. Fabrizio Romano menyebut bahwa tawaran formal tersebut telah disetujui oleh manajemen klub Inggris tersebut. Meskipun kontrak Ndidi disebut memiliki klausul pelepasan senilai 9 juta pound sterling, setelah Leicester terdegradasi dari Premier League, klub tampak bersedia melepasnya di harga lebih rendah. Ndidi menjadi incaran utama Besiktas untuk memperkuat lini tengah mereka. Langkah ini dianggap logis karena klub Turki ingin memperkuat skuad tanpa mengeluarkan dana berlebih. Manchester United dikabarkan meletakkan bandrol sekitar 30 juta pound sterling untuk Rasmus Højlund musim panas ini, hanya setengah dari nilai pembeliannya 2 tahun lalu, 70 juta pound sterling menurut BBC Sport. Højlund sempat menyatakan komitmennya untuk bertahan usai mencetak 2 gol dalam laga pramusim melawan Bournemouth. Namun, kontribusinya musim lalu hanya 4 gol dari 32 pertandingan Liga Premier dengan potensi kerugian finansial yang besar. Opsi ini dinilai masuk akal sehingga klub siap mempertimbangkan penjualan demi penyegaran skuad. Christopher Nkunku batal bergabung dengan skuad inti Chelsea untuk latihan awal Agustus karena dikabarkan mengalami cedera ringan. Menurut Fabrice Hawkins, manajemen klub menyepakati penundaan kembalinya. Pemain asal Prancis itu akan kembali ke latihan saat tubuhnya pulih sepenuhnya. Chelsea hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi soal tanggal pasti kembalinya. Keputusan ini diambil di tengah pertimbangan Nkunku mengenai masa depannya di tengah minat dari Inter Milan. Pemain berusia 27 tahun itu diyakini terbuka untuk meninggalkan Chelsea setelah gagal mendapatkan tempat utama. Jorel Hato resmi menjadi pemain baru Chelsea setelah klub Premier League itu mengontrak bek asal Belanda dari Ajax dengan durasi kontrak 7 tahun. Seperti diumumkan di situs resmi Chelsea, sang pemain berusia 19 tahun menandatangani perjanjian hingga 2032. Laporan Reuters menyebut, The Blues membayar sekitar 44,18 juta euro atau setara 38,3 juta pound sterling untuk memoles lini pertahanan mereka. Adaptasi cepat dan fleksibilitas posisi membuat Hato menjadi pesaing utama bagi Cucurella maupun Colwill di belakang, siap bersikap kompetitif di usia mudanya. James Maddison, gelandang Inggris mengalami cedera lutut baru hanya 9 menit setelah masuk sebagai pengganti dalam laga pramusim Tottenham melawan Newcastle yang berakhir imbang 1-1 di Seoul, Korea Selatan. Ia digotong dari lapangan menggunakan tandu sesaat setelah merasakan sakit di lututnya dan menyentuh kepalanya dengan wajah meringis. Sebelum mendapatkan perawatan medis, Tottenham kini menunggu hasil pemindaian lanjut untuk memperkirakan durasi absen sang gelandang. Tottenham Hotspur resmi mengonfirmasi kedatangan gelandang bertahan Portugal João Palhinha dari Bayern Munchen dengan status pinjaman hingga akhir musim 2025-2026. Dalam pengumuman resmi klub pada 3 Agustus 2025, kesepakatan itu mencakup biaya peminjaman 4,4 juta pound sterling dan penanggungan gaji sekitar 8,7 juta pound sterling oleh Spurs serta opsi pembelian permanen senilai 27 juta pound sterling. FC Bayern menyebut transaksi sebagai solusi ideal agar Palhinha mendapat waktu bermain penuh musim depan. Los Angeles FC dilaporkan telah menyepakati transfer dengan Tottenham Hotspur untuk mengikat Kapten Son Heung-min dengan biaya sekitar 15-20 juta pound sterling setelah sang pemain 33 tahun menyetujui kesepakatan pribadi bersyarat. Reuters mencatat bahwa Son menerima penghormatan megah dari sekitar 65.000 penonton dalam pertandingan perpisahan melawan Newcastle di Seoul.
Kedatangan Son ke Amerika Serikat diperkirakan minggu depan, dan ia diproyeksikan sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di MLS, memberi dimensi baru bagi LAFC dari sisi komersial dan kompetitif. Seiring keberangkatan Son Heung-min, media AS hari ini menyebut Tottenham telah menjadikan Rodrigo Goes, winger Real Madrid berusia 24 tahun yang kontraknya berlaku hingga Juni 2028, sebagai target utama pengganti posisi sayap kiri. Tottenham Hotspur bahkan dikabarkan telah meminta izin resmi Madrid untuk membuka negosiasi kontrak Rodrigo diperpanjang hingga 2028 menurut situs resmi Real Madrid. Tetapi ia kini mengalami pengurangan menit bermain oleh pelatih Xabi Alonso, terutama saat ajang klub World Cup. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.